Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, rekan-rekan saya. Gimana kabarnya? Semoga Allah selalu memberikan kesehatan kepada kita semua ya. Pada pertemuan ke-9 ini, kita akan membahas tentang sequence diagram. Untuk mempersingkat waktu, mari kita belajar bersama-sama tentang sequence diagram. Sequence diagram itu merupakan eh, sebuah diagram yang dia berada di bawah interaction diagram, di mana interaction diagram itu menggambarkan interaksi sistem dengan sistem lain atau subsistem yang dimodelkan. Nah, pengertian dari sequence diagram yaitu sebuah diagram yang menampilkan interaksi-interaksi antar objek di dalam dan di sekitar sistem, termasuk di situ display pengguna, kemudian ada kontrolnya. Kemudian ada database yang digunakan dalam sistem tersebut. Nah, interaksi-interaksi itu berupa pesan atau message yang disusun pada sebuah urutan atau rangkaian waktu. Sequence diagram juga menggambarkan skenario atau rangkaian langkah yang dilakukan sebagai sebuah respon dari suatu kejadian atau event untuk menghasilkan output tertentu. Sequence diagram ini sering disebut dengan visual coding perancangan form. Kenapa? Karena di sini di dalam sequence diagram ini kita akan bisa membayangkan isi dari form itu apa saja gitu. Isiannya apa aja sehingga di situ kita katakan visual coding dari perancangan form atau layar. Coding bukan lagi tulisan yang dikodingkan, bukan, tetapi visualnya gitu sehingga kita bisa me- membayangkan yang ada di dalam form tersebut atau layar tersebut isinya apa saja gitu. Nah, komponen dari sequence diagram itu ada actor, ada interface atau boundary, kemudian ada kontrol atau proses dari pembacaan, serta ada table atau entity yang digunakan dalam proses yang kita gambarkan gitu. Komponen yang lain sequence diagram itu terdiri dari dimensi vertikal dan dimensi horizontal. Nah, dimensi vertikal itu menggambarkan waktu dan dimensi horizontal itu menggambarkan objek-objek yang terkait gitu. Fungsi dari sequence diagram mengetahui urutan kejadian yang dapat menghasilkan output yang diinginkan dan bisa menunjukkan pesan yang dikirim dari interaksi antar objek di dalam sistem. Nah, ini ada simbol-simbol dari sequence diagram, ada actor, ada tools dari ada tools dari diagram UML yang actor digambarkan seperti gambar orang gitu ya, dan ada yang actor itu persegi 4 seperti ini, kemudian tengahnya dikasih nama actor. Itu diperbolehkan ya. Kemudian lifeline, lifeline itu seperti ini. Ini dimensi yang vertikal yang tadi sudah saya sebutkan, menyatakan kehidupan dari suatu objek. Kemudian objek itu sendiri berisi nama objek dan nama kelas, menyatakan objek yang berinteraksi dengan pesan. Kemudian masih dengan dimensi vertikal, yaitu waktu aktif. Waktu aktif seperti ini. Dan waktu aktif ini otomatis ya, biasanya otomatis hasil dari tools kita ketika kita menggambarkan panah pesan ini, kemudian dia otomatis sudah membuat waktu aktif secara otomatis gitu. Nah, waktu aktif ini menyatakan objek dalam keadaan aktif dan berinteraksi. Aktor tidak memiliki waktu aktif ya, berarti selama ada waktu dimensi vertikal ini di dalam aktor, berarti aktor tersebut masih berinteraksi dengan sistem gitu. Kemudian pesan. Pesan atau message itu digambarkan sebagai panah, kemudian ada message-nya menggambarkan pengiriman pesan.
Kemudian juga bisa disebut berisi komunikasi antar objek yang menggambarkan aksi yang akan dilakukan. Nah, simbol yang lain yang ada di dalam komponen sequence diagram itu ada entity class berbentuk seperti ini. Entity class ini menunjukkan sebuah penyimpanan data atau database atau juga bisa dinyatakan tempat penyimpanan yang digunakan di dalam sistem gitu. Jadi entity class itu bisa database atau database apa yang digunakan atau bisa tabel apa yang digunakan di dalam sistem itu, dalam proses itu yang kita gambarkan itu. Nah, kemudian boundary class berupa tepi dari sistem, biasanya berupa user interface atau bisa juga sebuah alat yang berinteraksi dengan sistem yang lain. Kemudian yang ketiga yaitu control class digunakan untuk menggambarkan hubungan antara interface dengan database melalui fungsi atau metode yang ada di dalam sistem dengan perantara message tadi. Nah, elemen control class ini juga merupakan elemen yang mengatur aliran dari informasi untuk sebuah skenario. Objek ini umumnya mengatur perilaku sistem. Gitu. Nah, kemudian kita masuk ke pesan atau message. Ada 3 jenis message. Yang pertama, box. Box itu bentuknya seperti ini ya. Bentuknya seperti ini. Box itu merupakan message yang dikirim untuk dirinya sendiri. Message yang dikirim untuk dirinya sendiri. Ini contohnya dari petugas, dia merequest login masuk ke boundary menu login ya. Kemudian dia merequest dirinya sendiri. Setelah itu dia mengeluarkan view login atau login page. Yang kedua yaitu message itu sendiri. Label pada message rata ke arah kanan, ke sini ya, rata ke arah kanan, panah untuk mudah memahami diagram. Nah, bentuknya panah, kemudian ada message di atasnya. Kemudian yang ketiga yaitu garis putus-putus. Garis putus-putus bentuknya panah, tetapi dia garis putus-putus. Kalau yang ini tadi, yang message, real message itu tadi garisnya penuh ya, bukan putus-putus ini ya, penuh. Oke. Nah, kalau ini garis putus-putus merupakan return value yang ditampilkan dengan garis berpanah putus-putus yang menggambarkan hasil dari pengiriman message. Return value digambarkan dari arah kanan ke arah kiri, gitu ya. Dari arah kanan ke arah kiri yang merupakan return value dari request login ini di dalam kasus ini ya, seperti itu. Nah, di sini ada sequence diagram untuk login. Pertama, user masuk ke dalam boundary dulu ya, halaman login. Kemudian input username dan password masuknya ke kontrol proses. Kemudian setelah itu kan ngecek ya, dari sistemnya ngecek ke tabel apa, yaitu tabel admin. Masuk ke tabel admin, kemudian dia melakukan box atau ke dirinya sendiri, proses ke dirinya sendiri, validasi data admin. Setelah itu, dia akan melakukan return value, username dan password salah jika memang username dan password yang dia masukkan ini salah ya. Dia akan keluarin, tetapi jika username dan passwordnya benar, dia akan menampilkan halaman admin atau user. Jadi dia tidak balik ke halaman login lagi ya, tetapi dia masuk ke halaman berikutnya, yaitu halaman utama untuk user gitu. Ya, di sini ada detail dari penjelasannya, bisa dibaca supaya memperjelas keterangannya. Nah, kemudian di sini ada input data produk. Input data produk, si admin dia ingin menginput data produk masuk ke halaman properti dulu. Ke halaman properti, kemudian dia memilih button tambah produk. Nah, button tambah produk itu ada di halaman tambah produk ya.
Jadi setelah dia masuk ke halaman produk properti, dia memilih tambah produk. Nah, setelah itu dia menambahkan produk. Menambahkan produk, ini panahnya masuk ke kontrol entry data produk property. Entry data produk property. Nah, kemudian dia simpan di dalam tabel produk. Oke. Nah, ketika ketika dia ingin mengganti, mengedit produk properti, dia masuk dulu ke, jadi ini saya bikin salah satu ya, saya bikin satu diagram gitu ya, tetapi ini nanti Anda bisa kembangkan lagi. Jadi ketika dia memilih hampir mirip dengan simpan produk, ketika dia ingin mengedit, dia pilih button edit produk dulu. Ini berarti masuk bukan lagi ketika dia mau mengedit produk, dia masuk bukan lagi ke halaman tambah produk, tetapi dia langsung masuk ke kontrol data produk property ya. Kalau di sini bisa diganti kontrol proses. Itu bisa. Jadi itu bisa edit, bisa tambah, bisa delete gitu ya. Nah, setelah itu dia akan mengambil bukan entry lagi ya kalau dia sudah mengedit produk, dia bisa mengambil produk by ID produk. Dia ingin mengambil data apa yang akan dia edit gitu ya berdasarkan ID produknya ini. Setelah itu dia akan menampilkan data produk, kemudian menampilkan di sini menampilkan data produk ya. Kemudian ketika dia mau mengupdate, dia tinggal mengupdate yang baru. Dari sini diupdate ke tabel produk. Begitu juga dengan delete ya. Nanti bisa dikembangkan oleh teman-teman sendiri ya. Kemudian terakhir seperti biasa, buatlah sequence diagram berdasarkan judul yang Anda ajukan sesuai dengan kasus big project Anda. Silakan Anda kerjakan. Apabila ada yang mau ditanyakan, bisa langsung di grup ya, bisa langsung ditanyakan di grup. Oke, sekian dari saya. Semoga apa yang telah saya sampaikan bisa bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.